أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan nikmatnya kepada kita di sore hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bertatap muka bermuajahah di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan insan Nabi akhir zaman yang syafaatnya kita dambakan kelak, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya hingga yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah al-Husaini Jursum bin Nasir radhiyallahu an, dari Abu Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nasir, semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian tinggalkan, jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan batas-batas, jangan kalian lewati batas tersebut. Wa harama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian lakukan. Wa sakata an asya', dan Allah diam atas sesuatu, rahmatan lakum ghaira nisyanin, Allah mendiamkan sesuatu itu adalah rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa. Fala tabhasu anha, dan janganlah dicari-cari hukumnya. Hadis hasan ya, riwayat Ad-Darqutni dan juga yang lainnya. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Salah. Ya. Jadi ada yang mengatakan hadisnya hasan, tapi Ibnu Salah mengatakan hadis ini adalah sahih. Ya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu. Ya, ada yang diwajibkan. Dan juga Allah meletakkan batasan-batasan. Jangan dilewati batasan-batasan ini. Kalau dilewati batasan ini maka hukumnya adalah haram. Yang kedua itu. Ya. Jadi ada yang diharam, ada yang diwajibkan, ada yang diharamkan, dan juga ada yang Allah diamkan. Ya. Ada yang Allah diamkan. Nah, yang Allah diamkan ini bukan berarti Allah lupa, tetapi Allah itu memberikan rahmat kepada kita semuanya. Baik ikhwah yang dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang pertama nih. Ya, kandungan yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama adalah wujubul muhafadzati 'alal faraid wal wajibat. Kewajiban kita menjaga, ya, menjaga segala sesuatu yang sudah difardukan oleh Allah. Dalam bentuk apa? Melaksanakannya. Jadi mendirikan salat itu hukumnya fardu 5 waktu, ya, salat 5 waktu, ya. Jadi segala sesuatu yang Allah fardukan kepada hambanya, kepada kita semuanya, mau tidak mau laksanakan, gitu, ya. Laksanakan semampu kita. Laksanakanlah salat dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlah hal-hal yang sudah Allah wajibkan dengan sebaik-baiknya. As-salati waz zakati wasyami wal haji, seperti ibadah salat, seperti ibadah zakat, siam, saum, dan juga ibadah haji disebutkan dalam kitab ini. Itu contohnya, ya. Jadi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan. Nah, ini mengandung pesan bahwasannya apa? Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada sesuatu yang wajib, hukum wajib. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini apa? Dijelaskan al-wuqufu inda hududillahi ta'ala. Berhenti, jangan melampaui batas hukuman Allah. Jadi ada hudud, ada garis. Jadi hudud itu jamak daripada had. Ya, had ini artinya garis atau batas. Ya, pembatas. Sop yang pertama, sop yang kedua, itu ada garisnya. Gitu. Ya. Main sepak bola ada garisnya. Garis luar, garis tengah. Garis apa? Kalau kotak penalti itu garis 12 misalnya gitu, ya. Ada garisnya tuh. Ya. Kan pemain bola harus paham tuh fungsi garis-garis itu kan. Jangan sampai ketika kick off ada pemain lawan posisinya di kubu lawan gitu kan, jangan ya. Jadi ini pemain bola yang bodoh nih, nggak ngerti dia. Dia harus berada di posisi, ya, lapangan dia, kan gitu. Itulah fungsi garis tengah. Garis luar pun demikian. Dia harus paham nih, nggak boleh pemain itu bola sudah keluar garis ini dia kejar terus gitu, enggak. Itu pemain yang bodoh, nggak ngerti dia. Sampai tribun dikejar gitu kan bola, ya, jangan. Ya, jadi harus ada ilmunya kan itu, ya. Dalam main bola saja harus ada ilmunya. Tidak boleh seorang back misalkan dalam sepak bola itu melakukan pelanggaran di kotak 12. Ya, ada garisnya itu. Hati-hati, penalti nanti. Pakai ilmu. Dalam hal dunia saja pakai ilmu, apalagi dalam hal beragama. Kita harus tahu mana batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala nih. Ada batasan-batasannya. Ya. Hudud di sini adalah ancaman hukuman dari Allah. Hati-hati, jangan melakukan ini. Kalau melakukan maka hukumannya ini gitu. Ya, maka di sini al-hudud maknanya adalah al-uqubat al-muqaddarah ar-radiyah 'anil maharim. Hudud ini adalah apa? Hukuman-hukuman, ya, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai pencegah supaya kita tidak masuk ke dalam yang diharamkan oleh Allah. Nggak boleh, ya, nggak boleh kita masuk ke ranah itu gitu loh. Karena kenapa? Nanti bisa masuk ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam ada yang namanya hadduz zina. Ya, had zina. Hukuman zina. Zina muhson. Bagi mereka yang sudah atau pernah menikah, dirajam sampai mati kalau berzina. Ya. Kalau yang masih bujangan, ini zinahnya ghairu muhsan. Hukumannya apa?
dicambuk 100 kali dan juga diasingkan selama setahun. Ringan apa berat nih hukuman yang kedua? Berat juga ya. Ya, kita dicambuk 100 kali kuat nggak? Nggak kuat. Ya, nggak kuat. Maka di sini ini sebagai had nih, sebagai pembatas. Oh, ketika dia mau melakukan zina, ingat, wah jangan, nggak jadi, kan begitu. Ya, begitu pula ada haddus sariqah, had untuk mencuri. Apa dalam Islam itu? Dipotong tangan. Gitu ya. Ada habusum asul khamr. Ada juga had bagi yang suka minum minuman keras. Hadnya apa? Dicambuk juga. Berapa cambukannya? Ini istihad ulama-ulama dan sahabat-sahabat tuh macam-macam tuh. Ada mencambuk 40 kali. Ya, ada yang cambuknya 10 kali. Nah, ini macam-macam ulama tuh istihadnya tuh. Tapi kita nggak membahas pasal itu ya. Artinya ada hukumannya. Ada sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukumannya. Sehingga apa? Kita tidak mau melakukan dosa tersebut. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada sahabat Usamah bin Zaid. Ya. Ketika Usamah bin Zaid ini minta keringanan hukuman kepada Nabi kita Muhammad SAW atas hukuman wanita dari Bani Makhzumiyah yang sudah melakukan pencurian. Jadi ada wanita dari Bani Makhzumiyah, dia maling, mencuri dia, gitu ya, mau dipotong tangannya, hukumannya potong tangan. Tapi Usamah bin Zaid diminta oleh pihak keluarga si wanita ini untuk minta keringanan hukuman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa jangan dipotong tangan. Oh, wanita kalau potong tangan, tangannya buntung kan kayaknya nggak cantik gitu ya, kan gitu loh. Kasihan gitu kalau dipotong tangannya. Ini Usamah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi kita Muhammad SAW berkata, "Atashfa' fi haddin min hududillah." Apakah engkau, ya Usamah, ingin memberikan syafaat pertolongan kepada si wanita ini atas hukum daripada hukumnya Allah? Maka Nabi berkata, "Wallahi, demi Allah, lau Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya ini Fatimah putrinya Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Nah, itu ya, anaknya sendiri Nabi Muhammad jamin kalau dia nyolong, maling, akan saya potong langsung, bapaknya langsung yang potong tangannya. Enggak tendeng aling-aling, enggak pilih kasih, enggak tebang pilih dalam hukuman. Zaman sekarang kan enggak demikian ya. Kasusnya gimana coba? Contoh saja kasus narkoba lah. Saya baca berita itu ada kepala desa di daerah mana, Sulawesi apa ya? Ya, barusan saya baca, lupa saya tuh. Kepala desa dengan pengusaha dengan anggota DPRD ini pesta sabu-sabu. Ini fakta nih. Ya, saya baca berita di E-News itu. Ya Allah, sedih ya. Kepala desa, anggota DPRD sama ya pengusaha. Kayaknya lagi ini nih, lagi membahas proyek nih kayaknya nih. Ya sekali pesta sabu-sabu nih. Ya, itulah kalau manusia itu biasanya kalau memang habitatnya demikian, ya nggak bisa jauh dia. Ya, kayak ikan betok. Tinggal di mana coba? Apa bisa di laut? Nggak bisa kan ya? Ya, pasti di rawa-rawa yang banyak ininya gitu kan. Ya, kalau kita tinggal di mana? Habitat kita di mana? Ya, habitat kita teman-teman tempat-tempat yang baik-baik ya. Ya. Saya yakin kalau antum-antum masuk diskotik nggak betah. Nggak betah, ya. Pusing. Kalau yang biasa ke diskotik akan betah dia. Wah, dugem gitu ya. Ya, melantai bahasanya ya, disco. Wah, senang dia. Musik itu adalah kenikmatan buat dia, kebahagiaan, kepuasan batin buat mereka itu. Tapi buat kita enggak. Buat kita malah apa? Penyakit, bikin pala pening, mata pusing, mata kunang-kunang gitu kan, lihat musik begitu, aduh puyeng banget dah.
Itu karena habitatnya beda. Nih, makanya Allah tuh mempertemukan dengan orang yang memang habitatnya sama. Ya, kepala desanya suka narkoba, anggota dewannya suka narkoba, pengusahanya yang modalin nih, ngasih juga nih. Ketangkep polisi. Ujung-ujungnya apa? Mereka minta direhabilitasi. Ya, beda. Kasih hukuman ringan. Udah ngapa rehabilitasi 3 bulan katanya. Ada seorang supir taksi. Supir taksi ketika ada satu razia di jalan, padahal kasusnya adalah kasus pembunuhan gitu. Ya, mobil yang lewat sama polisi stop. Ada supir taksi. Ketika dilihat di dalam mobil taksinya, ternyata di bagian jok belakang ditemukan 1 butir ekstasi. Ya, langsung divonis hukuman supir taksi ini 4 tahun penjara. Padahal bisa jadi itu, ya, itu bukan punya dia. Bisa jadi itu punya penumpang yang numpang di mobil dia, gitu kan, penyewa gitu kan. Pokoknya polisi nggak mau tahu pokoknya. Itu ya Indonesia. Itulah Indonesia zaman sekarang. Makanya ketika keadilan tidak ditegakkan, ketika hukum-hukum itu tidak adil ditegakkan, maka terjadilah kekacauan di mana-mana. Inilah yang menyebabkan binasanya kaum dia sebelum kalian, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kan begitu, ya. Maka tidak bisa yang namanya had ini, hukuman Allah Subhanahu Wa Taala harus ditegakkan semaksimal mungkin. Tidak boleh pilih kasih. Ada seorang ibu kelaparan, seorang nenek kelaparan gitu ya, ngambil pisang 1 tandan, di penjara berapa tahun tuh? Ya, 5 tahun. Ada koruptor yang nilai korupsinya miliaran, di penjara berapa tahun? 2 tahun. Udah gitu ada lagi pengurangan hukuman, jadi 1,5 tahun. Wah, enak banget ya. Ini Indonesia begitu. Ya, kemarin ada juga tuh anak pejabat yang punya televisi Indonesia ya, ketangkep juga kan, ya kan? Katanya diponis rehabilitasi setahun kalau nggak salah, ya, rehabilitasi setahun. Ya, kalau antum yang kena pasti nggak ada istilah rehabilitasi, penjara langsung. Itu ya, apalagi kiai zaman sekarang, ulama ya, ulama dilaporkan 1 hari kemudian langsung tangkep. Iya, itu siapa tuh, bapaknya janda gitu, ya, sampai sekarang tangkep. Udah menghina Islam, ya, udah 2 tahun dilaporkan ke polisi loh, sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Ini kesedihan ya. Ini kenapa demikian? Ya tadi, karena hukum ditegakkan pilih, tebang pilih. Tapi hukum Allah, ingat ya, hukum Allah itu nanti di akhirat nggak ada tebang pilih. Lebih takut hukum Allah apa hukum manusia? Kalau hukum manusia sementara saja sifatnya ya, kalau hukum Allah abadi. Naudzubillah ya, hati-hati nih. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah kita wajib menjaga segala kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Ingat ikhwah, ibadah itu menyehatkan loh. Ya, salat menyehatkan, puasa menyehatkan, ibadah haji menyehatkan, ya, menunaikan zakat menyehatkan. Ya. Kok bisa Ustaz? Iya, dalilnya kuat kok. Ya. Antum kalau badan antum pegel-pegel, salah satu terapinya dengan sholat. Ya. Kalau kepala sering pusing-pusing, terapinya adalah dengan sholat. Jadi otak kita ini nggak ada penunjangnya loh, tapi dia ini menggantung. Ya. Yang membuat otak kita itu menggantung di tengkorak kepala kita itu adanya apa? Adanya darah, adanya oksigen. Ya. Kalau kekurangan oksigen di kepala, bisa kelayangan kita, bisa jatuh pingsan. Ya. Nah, posisi sujudlah ketika itu aliran darah ke kepala akan lancar. Kemudian aliran oksigen ke kepala pun akan lancar.
maka sujudlah. Gitu ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mensunahkan memperbanyak doa ketika sujud, memperpanjang sujud. Kan gitu. Ya. Kalau sendi-sendi pada pegel-pegel nih, apa solusinya? Salat duha. Salat duha bukan hanya buat rezeki, tapi apa? Buat menyehatkan badan. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, di setiap persendian tubuh kalian ada kewajiban untuk kalian sedekahkan. Jumlah sendi dalam tubuh kita berapa? Ingat gak? 360. Coba kalau antum sedekah untuk 360 sendi, mampu kagak dalam sehari? Nggak mampu. Kita ngasih sedekah satu peminta-minta aja susah, berat ya. Kotak amal lewat satu masjid aja susah dimasukin, apalagi 360. Ya, ada ibaratnya 360 kotak amal, sanggup ngasih amal semua, masukin amal semua ke dalam 360 kotak amal itu, sanggup nggak? Nggak bakalan sanggup. Apa solusinya? Salat duha kata Nabi. Ya, sedekah lagi-lagi kata Nabi apa? Dawu mardakum bis sadaqati, sembuhkanlah penyakit-penyakitmu atau orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sampai ada teman saya di Bekasi ngasih sedekah ke pengemis yang kakinya pincang. Ya, hari itu tuh di satu tempat ketemu dengan pengemis tadi lagi jalan tegak. Kalau teman, alhamdulillah, ternyata keajaiban sedekah dia alami. Langsung bisa jalan tegak. Padahal jalan tadi awal pincang-pincang gitu ya. Ya, subhanallah. Ya, jadi ini apa namanya? Ya, husnuzon aja gitu. Padahal kesel juga nih, ya nipu gua nih gitu kan. Iya kan. Nah, ini ikhwah yang dirahmati subhanallah itu ya tadi ya. Jadi yang pertama adalah dalam hadis ini kewajiban kita untuk menjaga yang sudah Allah fardukan kepada kita. Insya Allah baik. Ya. Yang kedua adalah apa? Allah sudah meletakkan batasan-batasan. Jangan melampaui batas. Batasannya apa? Ada yang namanya ancaman hukuman dari segala bentuk perbuatan kejahatan. Itu batasannya. Antum kalau berzina hukumnya begini, antum kalau maling hukumnya ini, ya. Antum kalau misalkan mabuk-mabukan hukumnya begini. Antum kalau membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama hukumannya begini. Itu batasan agama, nggak boleh dilewatin. Ya, baik. Yang ketiga adalah apa? Al-man'u min qurbanil muharramat wartikabuha. Ya, larangan ya untuk tidak mendekati segala yang diharamkan oleh Allah. Ya. Wahiyya al-muharramat al-maktubi hurumatiha. Inilah yang diharamkan secara mutlak. Tidak boleh dekati. La taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Maka zina ini hukumnya haram sampai kapanpun. Gak ada istilah kalau suka sama suka bisa halal, gak bisa. Kalau suka sama suka Pak Ustadz boleh-boleh aja dong. Nah enggak, ya gak bisa. Pokoknya zina suka sama suka ataupun benci sama benci gitu ya. Ataupun yang satu suka yang satu benci tetap saja tidak dibolehkan. Ya, ada seorang wanita PSK ditanya oleh bupati, ya, bupati yang dulu sudah meninggal dunia. Dia melakukan razia dengan Satpol PP ke daerah Tegal Danas. Antum tahu Tegal Danas? Nggak tahu, alhamdulillah kalau nggak tahu. Ya, itu dirazia tuh. Ada wanita-wanita PSK ya. Ada wanita yang masih muda. Bukan asli Bekasi. Kalau nggak salah dia aslinya Indramayu. Jangan tersinggung Indramayu ya. Ditanya sama bupati, Neng, kok kenapa mau jadi beginian kata gitu ya? Dia bilang apa? Habisnya Pak, udah enak dapat duit lagi. Ya Allah. Jawaban maksiat nih ya. Orang yang sudah senang dengan kemaksiatan.
Kalau kita kan enggak begitu ya. Kalau kita melakukan dosa, paling enggak dalam hati kita ada kekecewaan. Itu tandanya iman loh. Ya. Kalau antum melakukan dosa, hati kesel, kecewa, paling enggak nyesel gitu ya, itu tandanya antum masih punya iman. Tapi kalau antum melakukan dosa, ketawa-ketawa, bangga dengan dosa, naudzubillah. Ya, nggak apa-apa pak, ini ada untungnya saya begini, kata gitu kan. Ya, ada misalkan ibu-ibu jualan nasi uduk malam-malam, subuh-subuh, ternyata yang beli adalah ya customernya ataupun pelanggannya yang suka main judi. Ada di tempat saya kayak begitu. Makanya dia nggak berani ngelaporin perjudiannya ke aparat penegak hukum. Biarin aja, kenapa? Menguntungkan saya katanya. Apalagi kalau sudah jam 2 pagi, jam 3 tuh makin banyak yang datang katanya. Nasi uduk saya laku. Nah ini nggak jelas. Ya, yang kayak begini sama saja bersekongkol dalam kemaksiatan. Mengambil keuntungan dari kemaksiatan itu tidak boleh. Jelas, sesuatu yang dilarang oleh agama Islam ini harus ditinggalkan secara mutlak. Kalau melaksanakan kewajiban, ikhwah, ya, melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan kemampuan kita. Antum punya kewajiban dakwah. An-Nahl 125 kata Allah, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ya menuju jalan Tuhanmu. Ini perintah loh. Artinya apa? Siapapun kita sebagai muslim itu punya kewajiban dakwah. Ya, jadi dakwah itu nggak mesti ustadz. Dakwah itu nggak mesti jebolan pesantren. Dakwah itu nggak mesti orang yang jebolan Timur Tengah. Nggak mesti. Saya bukan ustadz, buat apa saya dakwah? Salah. Ya, cuma melaksanakan dakwah yang hukumnya wajib ini disesuaikan dengan kemampuan kita gitu loh. Saya bisanya hanya ngajarin Al-Fatihah. Ya sudah, Al-Fatihah diajarin. Saya hanya bisa ngingetin buat anak istri saya. Ya sudah, itulah medan dakwah antum. Ya karena kenapa? Kalau sudah ke masyarakat, wah kayaknya saya belum siap. Kenapa? Kapasitas keilmuan saya belum memadai. Ya sudah, lingkup yang terkecil dulu. Berarti antum sudah berusaha melaksanakan dakwah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau melaksanakan kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, begitu. Ya. Tapi beda kalau meninggalkan yang diharamkan itu tidak melihat kapasitas. Pak Ustadz, saya kapasitas saya baru bisa ninggalin zina dikit doang nih, gimana nih? Oh nggak bisa. nggak ada tahu menawar begitu, nggak ada. Pak Ustadz, saya bisa ninggalin nggak minum-minuman, tetapi kalau dikasih masih mau gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Tetap ya, minuman keras itu hukumnya haram, maka harus tinggalkan secara mutlak, totalitas gitu loh. Nggak bisa sesuai dengan kemampuan, kecuali memang ada sesuatu yang sifatnya pemaksaan gitu, beda lagi tuh. Ya contoh misalkan ya ada kemusyrikan, misalkan ada seorang dipaksa, Anda kalau tidak menyembah Tuhan ini akan saya bunuh gitu ya, atau bersumpahlah atas nama selain Tuhanmu, bersumpahlah atas nama berhala misalkan, saya bersumpah demi Lata dan Uzza misalkan gitu ya. Ya itu kalau dipaksa bagaimana? Kalau ancamannya, paksaannya itu adalah ancaman keselamatan jiwa, maka boleh saja ucapkan itu, tapi hatinya tetap iman, itu nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan ya meninggalkan larangan, tetapi masih ada kemampuan, tidak dalam kondisi terpaksa, maka wajib kita untuk meninggalkan itu. Hukum asal makan babi itu haram, tetapi bisa menjadi halal. Kapan? Ketika tidak ada makanan halal ya. Ana sudah cerita ke antum, teman-teman kita di Syria itu ketika mengalami kondisi kelaparan, ya, itu kan pemerintahnya Syiah tuh ya. Syria itu pemimpin Syiah tuh. Basar al-Assad tuh Syiah. Ya.
itu umat Islam yang Sunni, ahlu sunnah wal jamaah diboikot, diblokade, nggak bisa mendapatkan makanan. Sehingga umat Islam di sana yang Sunni-Sunni itu datang ke ulama-ulama minta izin supaya diizinkan, dibolehkan makan daging singa, daging harimau. Ini yang cerita teman saya relawan yang datang ke sana. Datang ke sana, datang ke ulama tadi, ke ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka nggak punya makanan lagi. Mereka ingat, oh iya di kebun binatang banyak binatang itu. Ya. Maka ada fatwa dibolehkan untuk makan daging binatang buas. Maka akhirnya mereka pun ramai-ramai datang ke kebun binatang. Ya, ditembak, dibius itu singa, harimau. Ya, dalam keadaan lemas langsung disembelih dengan bismillahi Allahu Akbar dan langsung dikuliti. Saya kebetulan dikasih fotonya ketika teman-teman muslim kita yang di sana tuh menguliti kulit harimau, ya seperti menguliti kambing. Ini Pak Ustadz fotonya nih. Subhanallah. Menguliti harimau, dikuliti Pak. Makan daging harimau. Untuk saat itu dibolehkan. Nah itu ya. Awalnya adalah diharamkan. Sama Nabi kita Muhammad SAW pernah membolehkan nikah mut'ah. Kapan itu? Ketika perang Tabuk. Tabuk itu dari Madinah jauh sekali. Ini konteks dulu ya, bukan konteks sekarang nih. Kalau sekarang mendekat, bisa naik mobil, sekarang cepet. Ya paling 2 jam nyampe. Kalau dulu enggak, perjalanan bisa berbulan-bulan. Ya, maka ada sahabat yang mengeluhkan kerinduan kepada istrinya yang ada di Madinah. Kangen. Nabi Muhammad tahu gitu kan, bukan hanya kangen pengen ketemu doang gitu kan ya. Ya, sebagai laki-laki normal paham. Ya. Karena istri-istrinya ya, itu pun pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, berapa lama sih wanita itu ya bisa menahan rindu ditinggalkan suami. Apa kata si wanita yang ditanya oleh Nabi Muhammad? Ya paling tidak 3 bulan wahai Rasulullah. 3 bulan. Nah ketika perang Tabuk itu lebih dari 3 bulan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW membolehkan saat itu para sahabat-sahabat mujahidin ini untuk menikahi wanita-wanita Tabuk selama tinggal di Tabuk. Itulah nikah mut'ah. Tetapi diharamkan kembali sampai hari ini, sampai hari kiamat kelak. Maka kalau ada Syiah ya, aliran Syiah membolehkan mut'ah itu ya, itu udah menyimpang itu. Ya, pesantren yang di Bandung itu Syiah itu. Ya. Kok bisa sampai 13 santrinya ya? Ya. Digauli oleh ustadznya, kemudian sampai ada yang sudah melahirkan 2 kali, orang tuanya diem aja, karena memang sudah ada perjanjian. Nikah mut'ah itu bagian daripada apa? Ya, kebaikan-kebaikan bagi mereka itu, ibadah katanya begitu, apalagi sama ustadz gitu kan. Ini pelecehan ya, enak banget begitu ya. Ya enak tapi membahayakan di akhirat kelak. Naudzubillah. Baik itu ya. Jadi yang ketiga itu. Jadi dilarang kita mendekati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Allah itu melimpahkan rahmatnya kepada kita dengan banyak membiarkan hukum. Artinya apa? Tidak mendetilkan segala aktivitas kita dengan hukuman-hukuman. Dalam Islam itu hukum taklifi itu ada 5. Ya, hukum taklifi ada 5. Yang pertama adalah al-ibahah, boleh, mubah. Ya,
Yang kedua adalah makruh. Ya. Yang ketiga adalah haram. Yang keempat adalah wajib. Yang kelima adalah sunnah. Kita mulai dari yang wajib. Wajib ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Wajib. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat bagi yang sudah memenuhi syaratnya ya, mencapai nisab, dimiliki selama setahun misalkan, untuk zakat mal. Wajib nih. Sunnah dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kan gitu ya. Dilakukan mendapatkan pahala. Bersiwak sunnah, dilakukan mendapatkan pahala. Ditinggalkan enggak apa-apa. Poligami sunnah. Betul ya? Dilakukan mendapatkan pahala, enggak dilakukan enggak apa-apa. Jangan kalau enggak dilakukan mendapatkan dosa, salah itu. Ya, kadang mindsetnya ada yang gitu tuh. Kita posisikan hukumnya sunnah itu, poligami. Apalagi yang sunnah. Ya, sholat sunnah rawatib itu ya, qabliyah, ba'diyah, puasa sunnah, Senin, Kamis, ya, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait itu sunnah. Ya, baik. Kemudian ada yang makruh. Yang makruh ini ditinggalkan mendapatkan pahala. Ditinggalkannya loh, ya, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dilakukan nggak apa-apa. Makan jengkol, ya, antum masuk ke rumah makan ada sumur jengkol, ada pete bakar gitu ya, wah enak banget ini. Kalau dimakan bagaimana? Nggak apa-apa. Tapi lebih baik nggak dimakan. Kenapa? Dapat pahala antum. Kan gitu ya. Tapi lagi hungry gitu kan. Lagi lapar nih, makan nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau habis makan jengkol atau makan pete, jangan masuk ke dalam masjid atau musola kecuali dibersihkan dulu mulutnya, dibikin wangi dulu mulutnya gitu. Ya kan gitu ya. Man akala tsum wal basal fala yaqrabanna musallana. Siapa saja yang selesai makan bawang putih atau bawang merah, jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, ini dikiaskan kepada jengkol dan pete nih. Makan bawang putih, bawang merah itu bikin mulut bau, gitu ya. Karena di Arab nggak ada pete, nggak ada. Iya, terus aja. Di Arab Saudi nggak ada pete, nggak ada jengkol. Kalaupun ada, antum misalkan, oh banyak pete nih, itu import, ekspor dari Indonesia, ya. Itu dari Indonesia itu banyakan, atau dari Thailand. Jadi sumber bumi yang banyak mendatangkan itu dari Indonesia, Thailand, dan juga Filipina. Ya, di Filipina ada jengkol pete ada. Ya, cuma namanya apa nggak paham saya. Ya, baik, makruh nih ya. Jadi sudah ini ya. Yang keempat haram. Nah ini. Yang diharamkan oleh Allah apabila dilakukan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, ada godaan zina, antum tinggalkan zina karena Allah, antum mendapatkan pahala. Ada godaan minum minuman keras, ya, tapi antum tinggalkan, maka antum mendapatkan pahala. Tapi kalau antum lakukan, tergoda dengan bujuk rayunya, antum berdosa. Baik, 4. Yang kelima adalah al-ibahah, yang mubah. Nah, yang mubah ini banyak sekali. Tidak dijelaskan hukum asalnya, nggak ada. Ya, contoh apa? Antum pakai baju apa saja silakan. Ya. Ya. Ketentuan umumnya adalah apa? Silakan pakai baju yang penting menutupi aurat. Kan gitu ya? Silakan, mau pakai warna putih, warna hitam, belang-belang, silakan. Ya, mau pakai bantol celana kayak antum pakai tuh. Atau izarun, kain sarung. Ya.
atau sarawil, sirwal. Sirwal itu kayak ya, celana panjang juga sebenarnya. Ya. Silakan. Karena tidak ada larangan, nggak boleh sholat kalau pakai celana panjang, nggak ada dalilnya. Ya. Bagi kaum wanita, mau sholat pakai mukena atau tidak pakai mukena, nggak ada dalil tuh. Ada nggak dalil mukena? Nggak ada. Mukena itu hanya tradisi orang Asia Tenggara. Ya, antum jangan salah paham. Karena kenapa? Ada yang pemahamannya itu kolot. Itu ada muslimah itu sholatnya nggak pakai mukena, nggak sah. Padahal dia pakai hijab, hijabnya panjang. Ketika kita tanya ada nggak dalil ayat hadis tentang mukena? Nggak ada. Mukena itu bahasa Sunda aslinya, mukana. Iya. Jadi ada plesetannya. Mukana, bahasa Sunda, mukana. Ustadz saya bilang, Ustadz gimana hukum sholat pakai mukena sah? Nggak pakai mukena sah nggak? Tetap sah, asalkan nutupi aurat. Ya. Terus mukana itu, mukana sebenarnya apa sih? Itu dari orang Sunda itu gitu ya. Mukana, jadi ketika sholat yang kelihatan hanya mukanya saja untuk wanita. Mau kena atau mau nggak kena gitu ya. Nggak apa-apa katanya gitu kan ya. Kata Ustaz saya begitu ya. Jadi intinya adalah apa? Menutupi auratnya, karena orang Mesir, orang Arab Saudi itu nggak ada yang sholatnya itu pakai mukena. Kalau antum melihat di Saudi ada orang perempuan muslimah sholatnya pakai mukena, jadi bisa jadi dia orang Indramayu, orang Sunda, orang Indonesia ya. Karena saya pernah ketemu TKW sana tuh. Ya pernah lagi sholat lah. Ini kan dia di samping ini majikannya wanita, ya wanitanya orang Arab pakai cadar gitu ya, gelap, bajunya hitam-hitam, tapi ini kok modelnya mau kena nih yang samping dia nih. Pas saya sholat saya liatin lah, nggak taunya orang Indonesia. Iya, mukanya kelihatan, oh iya orang Indonesia. Saya tanya, Mbak dari mana Mbak? Indonesia ya? Iya Kang katanya. Dari mana Indonesia-nya? Cianjur. Oh Cianjur saya bilang. Oh gitu ya, subhanallah, ketemu. Nah itu jangan kaget. Dan istri saya nih, kebetulan saya kan kenal sama istri saya kan di Mesir juga. Beliau kuliah sana juga gitu kan ya. Itu ketika mau pulang ke Indonesia, dia kan bisa sholat pakai mukena biasa orang Indonesia tuh. Ada orang Mesir itu bilang ke saya, ya manggilnya Nur ya, Nur, boleh dong itu yang biasa kamu pakai buat sholat tuh buat saya. Cindera mata buat saya kenang-kenangan, kamu kan mau pulang ke Indonesia gitu kan ya. Oh gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya soalnya di sini nggak ada katanya. Kita biasa sholat biasa saja gitu kan. Bahkan ada orang Mesir itu, wanita Mesir itu sholat pakai celana biasa. Jangan kaget ya. Ya, tapi bukan celana yang ketat, enggak. Nah, tapi yang jelas ada ketentuan hukum asalnya dalam sholat itu. Yang tidak dibolehkan itu adalah apa? Sholat dengan pakaian satu lapis, itu aja nggak boleh. Ya, antum misalkan sholat pakai kain sarung nih, tapi nggak pakai dalaman sama sekali, hati-hati itu. Nah itu, ya, itu yang bahaya. Apalagi bahannya tipis gitu ya. Apalagi yang makainya wanita, aduh nggak boleh itu. Ya, ulama Syafi'i beda pandangan nih. Kalau yang menggunakan itu wanita hukumnya haram katanya. Tapi kalau yang menggunakan laki-laki hanya satu helai saja, satu lapis baju saja, itu hukumnya makruh. Gitu ya. Makanya hati-hati, itu ketentuannya saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak hal yang mubah-mubah. Yang mubah-mubah ini Allah biarkan, Allah diamkan. Maka kata Nabi dalam hadisnya dijelaskan di sini ya. Dalam hadis jelas nih. Wasakataan asya, dan Allah tuh banyak mendiamkan segala sesuatu, banyak Allah mendiamkan. Itu bukan Allah lupa, mustahil Allah lupa. Tapi apa? Rahmatan lakum, itu bentuk rahmat Allah bagi kalian. Nah, Anda mau ngetes antum nih, hukum nonton di bioskop apa?
Hukum nonton film di bioskop, hukumnya gimana? Kembalikanlah kepada hukum asalnya. Hukumnya adalah mubah, boleh. Karena ada yang begini, saya debat juga dengan orang Wahabi itu ya, hukumnya haram. Kenapa? Di bioskop itu ada ikhtilat. Ikhtilat itu kan campur baur antara laki-laki dengan perempuan, betul ya? Nggak boleh itu dalam Islam, emang hukumnya haram tuh. La yakhluwanna rajulun wa imra'atun wa salisuhuma as-syaiton. Nggak boleh laki-laki yang bukan mahramnya berkhalwat, ya, berduaan, ya, karena yang ketiga adalah setan. Ini dalil tentang nggak boleh khalat atau ikhtilat nih. Cuman kan begini masalahnya, yang kita tanyakan bukan hukum ikhtilat, tetapi masalah hukum bioskop gitu loh. Jangan dicampur adukan dulu, pisahkan dulu nih. Ya, hukum asal bioskop itu halal mubah. Yang nggak boleh ikhtilatnya. Nah, di sini sebuah tantangan bagi kita umat Islam, buatlah bioskop syar'i. Gitu loh. Ya, bikin. Begitu masuk bioskop, ada satuan terpisah. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Cakep kagak? Cakep begitu. Bisa, bagus, cakep begitu ya. Cuman masalahnya kita belum siap, punya pemimpinnya nggak begitu pola pikirnya gitu loh. Pola pikir pemimpin kita punya punya aset dijual-jualin mulu. Yang penting untung gitu kan. Ya, sama kayak kolam renang nih. Nanti kawan-kawan Wahabi ketika ditanya, bagaimana hukum kolam renang? Haram, kenapa? Ikhtilat situ, apalagi ada yang buka-buka aurat. Antum jalan-jalan kemana-mana udah dah, kalau gitu jalan-jalan ke hutan-hutan aja gitu ya. Kira-kira kalau memutuskan hal-hal yang seperti itu, seperti tadi kawan-kawan kita Wahabi, puyeng nggak kita? Puyeng nggak? Bingung nggak? Hidupnya sempit banget gitu ya. Nah, kembalikan pada hukum asalnya. Hukum asal berenang itu kan ada sunnah bahkan ya. Alimu auladakum as-sibahah warimaya. Ajarkanlah anak-anakmu memanah dan juga berenang, kata Nabi. Kan gitu, perintah Nabi loh. Kita bawa anak-anak kita nih ke kolam renang. Karena kita belum punya kolam renang ya. Kita bukan orang kaya lah. Sekarang mau berenang masih nyewa gitu kan ya. Masuk kalau di Grand Wisata ada goet misalkan, masuk ke goet. Niat kita apa? Ngajarin anak-anak kita berenang ya sebagaimana perintah Nabi, gitu kan ya. Nah, kebetulan di situ ada wanita-wanita lain yang menampakkan auratnya, itu beda lagi hukumnya gitu loh. Ya, apa itu? Pakailah hukum kata Allah ya, wa kullil mu'minina yagudduna min absarihim. Katakanlah ya Muhammad kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan matanya gitu. Yang haramnya adalah apa? Melototin, bukan berenangnya gitu. Sampai kawan-kawan Wahabi itu bingung juga. Betul juga ya katanya. Ya antum mau hidup di mana kalau begitu? Susah. Nah, ini tantangan lagi buat kita. Bagaimana kita kalau misalkan ada muslim kaya, dia bikin ya kolam renang yang ada satuan terpisahnya gitu loh. Cakep banget itu. Kan gitu. Atau di harinya dibeda-bedain misalkan. Ya, hari ini buat keluarga misalkan boleh. Atau dibuat lagi ruangan tertutup. Satu keluarga satu ruangan gitu kan. Mantap kan ya? Bisa jadi. Dipakai logikanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan logika akal kita ini untuk menguatkan hukum Allah, untuk menguatkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan malah bikin orang lain itu menjauh dari agama kita. Oh, kagok banget sih Islam, kaku banget sih Islam. Kalau gitu kagak jadi ah. Nah, ini Pak, ini jamaah ya. Kenapa sekarang ini di belahan Eropa ya,
manusia-manusia di belahan Eropa itu sudah banyak tertarik dengan Islam loh. Banyak tertarik dengan Islam. Tapi anehnya di Indonesia, banyak muslimnya malah menjauh dari Islam gitu loh. Bahkan ada yang sangat benci kepada Islamnya. Benci sama orang Arab lagi. Ya Allah. Ada sebut kadrun, kampret, apalagi tuh. Padahal nggak boleh dalam Islam ya. Ya, wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Janganlah kalian memanggil-manggil dengan gelar yang jelek. Nggak boleh dalam Islam itu. Maka ada cebong, kampret, kadrun, segala macam, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Hati-hati nih. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Karena itu apa? Memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan tadi itu sejelek-jelek nama setelah kefasikan. Nauzubillah. Fasik aja udah jelek. Memanggil orang lain dengan julukan-julukan yang tidak baik itu lebih jelek daripada kefasikan. Nauzubillah. Jadi gitu ya. Jadi ada yang Allah diamkan. Ini banyak sekali rahmat buat kita. Jangan sedikit-sedikit nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Lihat dulu hukum asalnya apa. Hukum musik menurut antum gimana tuh? Nah, ini ikhtilaf memang, ikhtilaf ulama. Ya. Justru yang paling keras itu Imam Syafi'i. Saya ada buku kecil ini, Imam Syafi'i itu mengatakan musik itu hukumnya haram. Tapi ulama-ulama itu beda pandangan dalam hal ini. Ya. Kalau ulama-ulama Al-Azhar Mesir itu tergantung, kata ulama-ulama, tergantung konten musiknya. Gitu loh. Tergantung konten musiknya. Kalau musiknya itu untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu ya, ingat kepada kebaikan-kebaikan, membangkitkan semangat, itu nggak ada masalah. Foto sama lukisan, yang nggak boleh yang mana? Lukisan. Karena ada juga kebablasan, pokoknya nggak boleh yang namanya gambar itu nggak boleh semua. Ya udah antum. Kalau gitu di KTP antum, foto antum jangan dimasukin. Bingung dia kan. Ini harus ini dipakai gitu. Kembalikanlah kepada hukum asalnya. Ada nggak dalil yang jelas melarangnya? Maka saya pernah mengatakan ke antum, ya, ana nggak merokok. Ya, bagi saya rokok itu hukumnya haram. Tetapi saya ini memaklumi ketika ada orang lain yang mengatakan rokok itu makruh, nggak ada masalah. Karena kenapa? Memang ayatnya secara jelas itu tidak ditemukan gitu loh. Dan ulama-ulama sampai saat ini pun ikhtilaf, beda pandangan. Tapi kalau buat saya enggak. Buat saya hukumnya haram. Saya enggak ngerokok. Tapi saya tidak akan mencaci maki kalau ada sahabat teman lagi ngerokok. Saya enggak. Karena teman saya banyak gitu ya, teman saya ada non muslim, bahkan ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ya, ketika ngumpul-ngumpul tuh ada yang begini. Ngerokok gitu kan ya. Cuman saya menjauh aja gitu kan, menjauh supaya nggak kena ininya, asapnya gitu kan. Ketika angin bertiup ke kanan, saya pindah ke kiri. Iya, supaya nggak kena asapnya tuh. Itu aja trik kita gitu kan, menjaga gitu. Karena kenapa? Di dalam Islam sendiri ini masih ikhtilaf makruh atau haram gitu loh. Kan begitu. Kalau kata ulama itu, yang haram itu kalau ngerokoknya ini mengganggu orang lain, hukumnya haram. Jadi kalau antum ngerokok di halte bis, haram hukumnya. Kenapa? Ini polusi udara. Tapi kalau antum mau ngerokok di tempat tertutup, iya, sendirian aja. Makanya ada yang milih tempat di WC. Ini ada tuh. Ya ada tuh di toilet. Itu hukumnya makruh tuh. Ya, itu ya. Jadi itu ya. Jadi kembali pada itu. Emang
memang di sini dibutuhkan istihad nantinya. Hal-hal yang dibiarkan, yang didiamkan itu nanti lihat lagi dinamisasinya gitu loh, perkembangannya, apakah menimbulkan mudarat atau tidak. Di situ yang dikaji oleh para ulama-ulama. Tapi selama tidak menimbulkan mudarat, nah dibiarkan. Tadi makanya masalah musik itu ya, hukum asalnya alat itu mubah. Ya, hukum asal alat itu mubah. Kayak dub itu hukum asalnya mubah. Tetapi ketika misalkan memukul dub ini, rebana atau apa, marawis ataupun apa dorbuka ya, apa tuh alat yang duduk gitu ya. Anak saya tuh jago banget main tuh dorbuka itu. Ya, itu kalau misalkan ada yang menari wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, nah itu menjadi haram hukumnya. Kan begitu. Apalagi kalau sampai pakaiannya, ya di Timur Tengah tuh ada tradisi tali parut. Ya. Tali parut itu bukan hanya dengan trompet saja musiknya, tapi dengan dub juga. Ini kalau di Indonesia kan nggak ada tuh. Kalau dub biasanya buat maulid Nabi gitu kan, marawisan gitu ya. Itu masih boleh-boleh saja secara hukum gitu loh. Tetapi ketika misalkan ketika acara maulid Nabi dinyanyikan lagu-lagu percintaan, nah hati-hati tuh. Ada Habibi ya Nuril Ain ya Sakin Khayali. Itu lagu apa itu? Itu lagu penyanyinya itu Amr Diab, orang Mesir. Ini dia menyanyikan lagu ini ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan kalau antum melihat video klipnya, itu yang mengiringi lagu ini wanita-wanita yang pakai roknya pendek-pendek. Jangan dinyanyikan ketika maulid Nabi. Jangan mentang-mentang ada Habibi ya, Nabi Muhammad, bukan. Ya, ini ya. Baik, itu ya. Jadi yang keempat ini adalah ada hal-hal yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah itu nggak paham, bukan Allah lupa, tapi apa? Rahmat buat kita. Ya subhanallah, banyak yang dibiarkan. Bagaimana sih hukum minum di botol begini? Nggak ada dalilnya. Ya, tergantung isinya loh. Botolnya halal namanya, le minerale, halal, tapi isinya adalah vodka. Menjadi haram, tergantung isinya kan. Kan begitu, jangan terkecoh dengan bungkusan gitu loh. Kadang kita terkecoh dengan bungkusan. Maulid Nabi bid'ah. Lihat dulu. Maulid Nabi ini apa kegiatannya gitu. Ya, kalau di situ kegiatannya baca Al-Qur'an, baca sholawat, zikrullah, ada tausiah di situ. Apakah 4 kegiatan ini dilarang dalam Islam? Kan begitu ya, lihat enggak ada, bahkan diperintahkan. Kan itu ya, bersolawat diperintahkan, baca Al-Qur'an diperintahkan, gitu kan ya. Apalagi thalabul ilmi diperintahkan. Kok tiba-tiba Anda bid'ahkan? Itu karena peringatan Maulid Nabi. Ya. Kok terkecoh dengan nama? Kalau hanya terkecoh dengan nama, kita banyak tertipu dengan nama. Ada nama tokoh ISIS, pemimpin ISIS di Irak. Namanya apa? Abu Bakar al-Baghdadi. Namanya Islamis banget ya. Oh, mantap dah. Penampilannya jenggot tebal, pakai gamis, bahkan dia hafiz Quran 30 juz. Tapi ternyata dia adalah Yahudi tulen yang memang menjadi agen, ya, agen Mossad untuk mengacak-ngacak kekuatan umat Islam dan untuk memunculkan citra negatif tentang Islam. Begitu. Kalau saya mah mendingan Al-Qaeda loh. Al-Qaeda hanya difitnah saja. Usamah bin Laden itu orang kaya di Saudi. Kalau antum ke Saudi, subhanallah, yang menjaga kebersihan Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu syirkahnya bin Laden, perusahaannya bin Laden dengan alat-alat canggihnya. Bin Laden namanya itu. Itu punya siapa? Keluarganya Usamah bin Laden. Gitu ya.
Jadi hati-hati di sini, jangan hanya melihat judul atau nama luar saja, jangan terkecoh langsung menghukumi dia kafir, jangan, hati-hati. Kepada Wahabi pun kita tidak boleh mengatakan dia kafir, nggak boleh juga. Ya, tapi saya kadang ngajak diskusi dengan mereka tuh, ya, supaya apa namanya ya, menambah hasanah keilmuan gitu ya, supaya mereka pun tersadarkan dengan metodologi ya apa namanya penyimpulan hukum yang kadang terlalu tergesa-gesa gitu kan. Kayak gini, antum pakai celana isbal menutupi mata kaki, boleh kagak? Boleh, hukum asalnya boleh saja loh. Ya, kalau mereka kan nggak boleh. Apa dalilnya? Matah tal ka'baini finnari. Segala sesuatu yang berada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Jadi kalau pakai baju, pakai celana, pakai kain sarung nggak boleh menutupi mata kaki. Karena kenapa? Di neraka. Apakah demikian pemahamannya? Ya, kalau mereka ya pertama Bin Bas, ya, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya, bin Fauzan itu mengatakan itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau pakai celana itu melebihi mata kaki. Padahal di kalangan ahli hadis ini saja ya kekuatannya berselisih mereka. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Tapi bagi mereka yang mengatakan ini haram hukumnya, mengatakan hadis sahih. Oke lah, kalau misalkan ini hadis sahih, ini ada kelanjutannya lagi ternyata. Apa? Ternyata yang tidak dibolehkan melebihi mata kaki adalah karena kesombongan. Nah itu ya, makanya penting kita memahami bagaimanakah metodologi untuk menyimpulkan hukum baik lewat ayat Al-Quran maupun as-sunnah an-nabawiyah. Kalau kita nggak punya kapasitas keilmuan seperti itu, maka kita punya kewajiban untuk bertolabul ilmi, gitu ya. Tolabul ilminya jangan hanya mencukupkan lewat kiai haji Google, ya, jangan mencukupkan itu, atau lewat ya ajengan YouTube. Nah, jangan mencukupkan. Bagus seperti ini, langsung interaksi dengan seorang ustadz, guru gitu ya, yang memang ya insya Allah lah ya memberikan pencerahan ya sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Demikian ikhwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Masih ada waktu, mungkin bisa dialog ya. Maghrib jam berapa? Oke, masih ada sekitar 5 menit lagi. Fadhol. Biasanya kan nanya itu bisa mengembangkan wawasan kita, ya. Jangan malu-malu bertanya. Fadhol. Antum dulu dah. Siapa nih namanya? Siapa? Ya, Fadhol, lihat. Iya. Jadi Wahabi sebenarnya secara akidah itu masih mendekati Ahlussunnah wal Jamaah lah. Yang salahnya itu memang dari metodologi ini ya, istinbatul hukum, dalam menyimpulkan hukum. Ya fikihnya ya. Kalau akidahnya menurut saya dia kan mazhabnya Hambali. Jadi kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan mazhabnya 4 ya. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Ya.
Yang Wahabi yang sesat itu adalah Wahabi adanya saya namanya lupa, Abdul Khalid Al-Wahabi, ada tuh ya namanya tuh. Ini yang keras nih. Cuma memang ada guru saya ketika beliau datang ke rumah bersilaturahim ya, tahun 2000 berapa lupa saya tuh. Beliau banyak cerita karena beliau ini adalah seorang tokoh. Beliau termasuk pengurus Mustasar NU pusat. Beliau bercerita ketika itu. Ya, ini khawatir di Indonesia ini ada dua Wahabi. Kalau Wahabinya bin Baz itu masih bisa lah gitu ya, masih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada nih Wahabi yang dulu pernah melakukan pembantaian umat Islam. Ya. Di Indonesia ada Pak Kiai? Ada. Yang sekarang ini sering mengkafirkan sesama muslim. Jadi ciri khasnya itu, kalau ada yang suka mengkafirkan sesama muslim, itu jangan-jangan Wahabi yang sekte yang kedua tuh ya, yang Khalidi ini ya, yang suka mengkafirkan. Wah, nggak boleh kafir itu, hati-hati ya, kan Nabi mengatakan apa? Tidak boleh mengatakan kepada saudaramu itu kafir, karena bisa jadi kembali kepada dirinya ya, kecuali memang sudah nyata gitu melakukan hal-hal yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Contoh misalkan ya, oh Tuhan itu ada dua, itu jelek tuh, sudah kafir dia ya. Tapi memang yang mengeksekusi hukuman kekafiran itu bukan pribadi, tapi siapa? Penguasa gitu ya, atau orang yang memang memiliki kapasitas itu, diantaranya adalah lewat MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita serahkan saja kepada MUI, Pak Kiai ya, ini ada si fulan gimana nih membuat kegaduhan bagi umat Islam, mengatakan gini gitu kan. Wah, nanti MUI yang mengeluarkan pendapatnya, fatwanya, memponis kepada si fulan ini, seperti itu. Jadi Wahabi yang ada ini sesungguhnya nggak ada masalah ya dalam hal akidah. Cuma dalam hal tadi fikih tadi, dalam hal fikih gampang sekali mengkafirkan, hati-hati nih ya Allah ya. Nah, kalau masih hubungan satu saudara ya, satu rahmi ya, masih satu rahim, satu silah, satu persaudaraan nih, tanggapi santai saja, jangan serius, bercanda aja gitu kan, bercanda aja ya. Makanya di situ sebuah tantangan buat kita juga untuk menambah kapasitas keilmuan kita ya, kapasitas keilmuan kita untuk kita tambah. Bagaimana sih tentang hal ini sesungguhnya gitu kan. Jangan hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka gitu ya. Dari sisi keislaman memang mereka sangat fanatik. Fanatiknya ini ya, kadang ya kebablasan ya, hati-hati ya, kebablasan mereka keras sekali ya, sehingga tidak mau menerima perbedaan yang ada. Padahal kalau kembali kepada madhab salaf ya, mereka kan mengatakan salafi, mereka nggak mau disebut Wahabi. Salafi ya, ciri khas salafi ya, kembali ke generasi sahabat, generasi tabi'in ya, itu apa? Toleran dengan perbedaan. Itu loh ya, toleran dengan perbedaan. Ada kalimat yang sangat indah. Ini yang ngomong ini sebenarnya tokoh salafi loh. Ini siapa? Ya, muridnya dari Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini namanya siapa? Abu Ridho ya. Dia mengatakan, nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa na'dharu ba'duna ba'da fi makhtalafna fihi. Dia mengatakan apa? Kita saling tolong menolong pada sesuatu yang sudah kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Sholat 5 waktu ya, puasa bulan Ramadan, nabi kita ya, kiblat kita, kitab kita, sama semua itu sepakat, sudah saling menguatkan. Nata'awun fi mattafaqna alaihi wa na'dzaru ba'duna ba'da fi makhtalafna fi. Sedangkan dalam hal yang kita berbeda di dalamnya, kita saling memaklumi. Antum jangan terpancing emosi, ajakan mereka itu jangan. Ya, kecuali memang jelas-jelas itu sebuah kesalahan
sebuah kefasikan. Oh, jangan ini. Sepakat dengan Anda, ini nggak boleh. Sepakat. Tapi dalam hal ikhtilaf, perbedaan pandangan dalam hal cabang-cabang saja, kunut dengan tidak kunut, ini masing-masing punya kekuatan dalil, gitu loh. Udah, ya, antum nggak kunut, silakan. Kita kunut, silakan juga, masing-masing mempersilakan. Karena kenapa? Umat Islam sekarang ini disibukkan dengan hal-hal itu, gitu loh. Padahal masih banyak masalah yang lain. Kita ributin sholat subuh kunut dengan tidak kunut, padahal banyak umat Islam yang tidak sholat subuh. Itu yang tidak kita masalahkan, gitu ya. Kita mempermasalahkan masalah maulid dengan tidak maulid, padahal banyak umat Islam yang tidak berakhlakkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Itu yang di pemikirannya. Udah sama-sama aja lah, ya. Jadi antum gitu aja. Udah sama-sama aja, udah, ya. Kita ini kan masih satu saudara. Yang nggak boleh itu pecah belah loh. Memutus silaturahmi itu dosa besar. Masa masalah kunut nggak kunut dalam sholat subuh kita pecah sih, nggak menyapa satu sama lain, itu yang tidak dibolehkan. Ya, jadi itu pun harus ini sejalan dengan nanti tingkat kedewasaan, ya, kedewasaan psikologis, ya, kapasitas keilmuan. Makin tinggi keilmuannya, insya Allah dia makin toleran. Tapi kalau masih dangkal, biasanya pengennya ngajak ribut mulu. Ibaratnya orang baru belajar silat nih, dapat 1-2 jurus pengennya berantem mulu. Itu makanya saya berhadap dengan mereka yang sudah seperti itu, biarin aja lah, masih sempit ini pemahamannya. Ya kalaupun nanti diajak panjang juga nggak akan nyambung. Udah saya bilang lakum dinukum waliyadin. Ya meskipun bukan akidah ya, udah antum malakum walana malana gitu. Bagi kamu ya kamu, bagi saya ya. Selama itu bukan dosa besar, bukan dosa yang harus kita perdebatkan, yuk sama-sama begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena maghrib sudah masuk, ya, kita tutup saja, cukupkan. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada khilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.